Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nastori Pendidikan, cerita-cerita pendidikan, semoga menambah pemahaman. Alhamdulillah Ananda sekalian, tadi kita sudah melaksanakan kegiatan layanan ini melalui via Zoom. Namun karena ada beberapa kendala yang kita hadapi seperti kendala jaringan, maka kali ini untuk pemberian untuk dikegiatannya dapat kirimkan kepada Ananda itu video pembelajaran. Nah, mudah-mudahan dari video ini hal-hal yang terkait dengan permasalahan yang Anda ini alami terkait dengan komunikasi dengan bisa teratasi dan Anda dapat penyelesaian masalahnya ataupun bagaimana cara komunikasi yang baik dengan orang lain. Nah, baik Anda sekalian, tadi kita sudah melaksanakan games untuk di awal, breaking. Anda sangat bersemangat sekali dalam mengikuti games ini. Kemudian juga tadi kita sudah masuk pada kegiatan yaitu penyampaian bagaimana caranya untuk menggunakan komunikasi yang baik dengan orang lain. Nah, Bapak jelaskan kepada Ananda, tujuan dari pelaksanaan ini adalah nantinya Ananda mengetahui pentingnya komunikasi yang baik dengan orang lain. Kemudian yang kedua, Ananda mengetahui bagaimana cara berkomunikasi yang baik. Nah, baik itu dengan orang tua Ananda, baik dengan orang lain seperti teman sebaya, kemudian bagaimana dia berkomunikasi dengan guru. Nah, kemudian juga Ananda dapat berkomunikasi dengan baik dengan orang lain. Jadi selain hari ini Ananda dapatkan ilmunya, mendapatkan caranya, nantinya Ananda harus melakukannya juga gitu atau mengaplikasikannya. Misalkan Ananda langsung mempraktekkannya kepada kepada teman. Jadi dengan Ananda dapatkannya pemahaman, mudah-mudahan Anda baik dalam berkomunikasi. Kemudian Ananda selanjutnya adalah Ananda dapat menjalin hubungan komunikasi dengan. Kemudian langkah-langkah dalam kegiatan kita kali ini adalah yang pertama, tugas dan tanggung jawab Ananda itu terkait dengan diskusi, kemudian mengemukakan pendapat, menjaga azas, kemudian mengemukakan pertanyaan yang diinginkan. Nah, mudah dikarenakan saat ini Bapak hanya bisa mengirimkan video pembelajaran kepada Ananda, maka diskusi ini juga kita lakukan dengan mengisi kolom komentar. Jadi ketika Ananda ingin menyampaikan pendapat tentang apa itu komunikasi, bagaimana cara berkomunikasi dengan bagaimana hubungan kita berkomunikasi dengan teman sebaya, nah, bagaimana komunikasi kita agar baik dengan kita. Nah, boleh dituliskan di dalam kolom chat tersebut apa menurut Ananda komunikasi yang baik dengan orang lain. Nah, kemudian jika Ananda ada yang ingin dipertanyakan, nah Ananda juga boleh tanyakan di dalam kolom chat yang sudah tersedia di dalam channel ini atau di kolom komentar. Nah, selanjutnya Ananda pasti sudah siap ya untuk kita memulai materi ini. Oke, karena tadi Ananda sudah mengatakan siap, kita lanjut. Baik. Nah, bagaimana cara agar kita itu berkomunikasi dengan baik dengan secara efektif? Nah, kedua individu dapat dikatakan komunikatif apabila keduanya saling mengerti bahasa yang digunakan, juga mengerti makna dari bahan yang diperbincangkan. Jadi Ananda, ketika Ananda sedang berbicara dengan orang lain, nah pastikan terlebih dahulu Ananda mengerti bahasa yang digunakan oleh orang tersebut dan orang tersebut memahami bahasa dari Ananda. Jangan seperti yang sebelumnya disampaikan perbedaan bahasa. Nah, misalkan Ananda menggunakan bahasa daerah Ananda, sementara orang tersebut tidak mengetahui ataupun tidak paham dengan apa yang Ananda ucapkan. Begitu juga sebaliknya. Jadi
Gunakanlah bahasa yang sama-sama dimengerti. Selanjutnya, kita pasti butuh bantuan orang lain. Ketika menghadapi masalah, butuh orang lain untuk berbagi kegundahan dan kebahagiaan. Kita butuh orang lain untuk membantu perkembangan kepribadian. Nah, Ananda, kenapa kita perlu untuk berkomunikasi dengan orang lain? Salah satunya adalah kita tidak bisa hidup sendiri, atau ada yang hidup sendiri saat ini, tidak membutuhkan orang lain. Pastinya tidak ada kan? Nah, maka agar menjalin hubungan yang baik dengan orang lain juga dibutuhkan komunikasi yang baik. Komunikasi Ananda dengan guru, komunikasi Ananda dengan orang tua. Nah, kalau misalkan kita berkomunikasi atau berbicara kepada orang lain tidak baik, pastinya orang lain itu akan marah kepada kita dan tidak akan menerima apa yang kita sampaikan. Nah, jadi dikarenakan itu perlu kiranya Ananda untuk menata bagaimana caranya agar hubungan komunikasi kita itu dapat terjalin dengan baik dengan orang lain. Oke. Nah, kemudian Ananda mungkin sering seperti yang sebelumnya kita bahas, yaitu tentang sahabat. Nah, ketika kita memiliki sahabat, pasti sahabat tersebut menjadi tempat kita untuk bercerita, berbagi kegundahan dan kebahagiaan kita. Nah, itu adalah salah satu dari komunikasi yang kita lakukan. Ketika orang lain menerima cerita kita, berarti komunikasi kita itu dapat diterima oleh orang lain. Nah, bagaimana caranya? Pastinya dengan bahasa yang baik-baik. Nah, kemudian Ananda ada beberapa ciri-ciri komunikasi ini. Beberapanya adalah yang pertama selektif, kemudian sistemis, kemudian ketiga unik, yang keempat adalah pengetahuan personal, yang kelima menciptakan makna. Walaupun ciri-ciri komunikasi ini banyak, tapi kita bahas yang 5 ini saja dulu. Oke, selanjutnya. Nah, apa itu Pak selektif? Nah, selektif ini maksudnya adalah adanya ketidakmungkinan kita berkomunikasi secara akrab dengan semua orang yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi ketika kita berjumpa dengan orang lain, perlu kiranya untuk mengakrabkan diri terlebih dahulu. Tidak langsung seperti berpura-pura akrab. Nah, itu tidak boleh, Ananda. Jadi perlu untuk membina hubungan yang baik terlebih dahulu, baru kita menciptakan sebuah keakraban. Kadang kan terkadang kita pasti kebingungan gitu. Nah, misalkan Ananda baru kenal dengan teman Ananda, anggaplah teman Ananda itu yang bernama Ahmad. Nah, tiba-tiba Ananda langsung seperti orang yang sudah akrab dengan Ahmad. Pastinya Ahmad akan kebingungan kenapa Ananda tersebut seperti itu, menjadi over ataupun menjadi terlalu berlebihan. Nah, pastinya sebelum itu agar tidak timbul kecurigaan, maka kita terlebih dahulu memperkenalkan diri kepada orang yang memang ingin kita ajak berkomunikasi, sehingga nantinya akan timbul keakraban dan komunikasi yang kita lakukan bisa dapat berjalan dengan baik. Nah, kemudian selanjutnya Ananda, komunikasi juga memiliki ciri yaitu sistemis. Nah, maksudnya adalah komunikasi. Nah, ini interpersonal, maksudnya kita dengan orang lain, bagaimana hubungan komunikasi kita dengan orang lain. Dipengaruhi oleh sistem, situasi, waktu, masyarakat, budaya, latar belakang personal. Kita tidak dapat menggabungkan semua sistem tersebut untuk memahami dinamika komunikasi interpersonal. Tetapi seharusnya kita memahami bahwa seluruh sistem tersebut saling berkaitan, setiap bagian mempengaruhi bagiannya. Nah, jadi ketika kita berkomunikasi dengan orang lain juga kita harus lihat situasinya. Situasinya maksudnya bagaimana, apakah situasi kita itu memungkinkan untuk berkomunikasi dengan orang tersebut. Kemudian waktu. Nah, ketika kita berkomunikasi, maka sesuaikan dengan waktu yang memang waktu yang tepat untuk bisa berkomunikasi dengan orang tersebut. Tidak mungkin kan ketika kita berkomunikasi dengan orang tersebut dengan waktu yang singkat, apalagi komunikasi kita tersebut intinya untuk menyampaikan informasi. Nah, mungkin saja dengan waktu yang terlalu singkat, kemudian informasi itu pasti salah dalam penerimaannya ataupun salah dalam diterima oleh orang yang menerima informasi tersebut. Nah, jadi waktunya harus tepat, Ananda. Kemudian budaya. Nah, komunikasi yang kita gunakan jangan sampai
jangan sampai melunturkan sebuah budaya ataupun menjudge budaya tersebut. Jadi kita juga harus menghormati budaya orang lain, Ananda. Jadi tidak boleh komunikasi yang kita gunakan itu menyakiti budaya-budaya yang ada di situ. Gitu. Nah, latar belakang personal kita juga harus mengetahui latar belakang orang lain yang kita ajak dalam berkomunikasi tersebut. Kemudian Ananda, ciri yang ketiga adalah unik. Nah, unik itu adalah unik pada interaksi melampaui peran sosial. Setiap orang menjadi unik dan oleh karena itu menjadi tidak tergantikan. Jadi, setiap orang itu pasti memiliki keunikannya masing-masing. Kemudian juga memiliki peran sosial. Nah, jadi untuk itu kita harus membina hubungan dengan baik sama orang lain. Itu kita juga harus melihat bagaimana interaksi dia terhadap kita. Nah, kita tidak bisa menyamakan misalkan menyamakan ketika kita sudah akrab dengan Ahmad misalnya atau dengan Fahri. Nah, kita samakan keakraban kita itu kita bisa akrab dengan si Silvi ya misalkan seperti itu. Jadi masing-masing orang itu berbeda untuk cara kita berinteraksi dengan orang tersebut. Nah, kemudian pengetahuan personal, komunikasi interpersonal membantu perkembangan pengetahuan personal dan wawasan kita terhadap interaksi manusia agar mampu memahami keunikan individu. Kita harus memahami pikiran dan perasaan orang lain secara personal. Nah, jadi sebelum kita berkomunikasi dengan orang lain, tapi kita juga harus bisa memahami perasaannya. Jadi jangan menggunakan misalkan ketika orang itu sedang bersedih, kita malah bukannya menghiburnya, malah membuat dia semakin bersedih. Atau orang itu sedang marah, sedang ada memiliki permasalahan di rumahnya. Nah, kita tiba-tiba memberikan komunikasi ataupun berbicara dengan dia dengan kata-kata kasar, maka akan timbul sebuah perkelahian. Nah, jadi kita harus tahu bagaimana perasaan teman kita itu atau di rumah orang tua kita sedang capek, sedang banyak pikiran. Nah, tiba-tiba kita datang meminta uang sama orang tua kita. Kita sampaikan, "Ma, minta uang," sementara orang tua kita sedang capek dan sedang banyak pikiran gitu. Terlihat wajahnya sangat capek gitu. Nah, maka itu akan menimbulkan kemarahan begitu. Nah, jadi kita juga harus paham posisi Anda. Kita harus bisa memahami perasaan orang lain ketika kita ingin mengajak orang lain tersebut untuk berbicara. Nah, yang terakhir adalah menciptakan makna. Inti dari komunikasi interpersonal ataupun berkomunikasi dengan orang lain adalah berbagai makna dan informasi dua belah pihak. Bukan hanya bertukar kalimat, tetapi juga saling berkomunikasi, menciptakan makna seperti kita memahami tujuan setiap kata dan perilaku yang ditampilkan oleh orang lain. Jadi harus ada menimbulkan sebuah makna. Maknanya apa? Informasi yang didapatkan oleh dua orang ataupun dua belah pihak. Nah, baik Ananda, selanjutnya. Nah, ini yang perlu Ananda miliki ketika ingin berkomunikasi ataupun membina hubungan komunikasi dengan orang lain. Yang pertama, Ananda harus mengembangkan berbagai kemampuan komunikasi terkait juga sama ciri-ciri komunikasi yang tadi sudah Bapak sampaikan kepada Ananda. Nah, mengembangkan berbagai kemampuan komunikasi tidak dapat dijadikan sebagai dogma jenis komunikasi yang baik untuk semua suasana. Nah, maksudnya adalah Ananda tidak boleh menggunakan komunikasi yang sama dengan setiap orang. Sama halnya seperti yang tadi Bapak sampaikan, setiap orang pasti berbeda. Jadi, misalkan Ananda berkomunikasi dengan temannya. Nah, bagaimana berkomunikasi sebagai teman? Nah, tidak mungkin Ananda berkomunikasi dengan guru Ananda dengan cara yang sama seperti Ananda berkomunikasi dengan teman Ananda. Itu tidak boleh, pastinya tidak sopan kan? Nah, jadi Ananda juga harus membedakan hal tersebut. Tidak semua boleh disamakan. Atau Ananda sedang berkomunikasi dengan orang tua Ananda. Nah, tidak mungkin komunikasi yang Ananda gunakan itu seperti berkomunikasi dengan temannya. Pastinya orang tua Ananda akan marah pada Ananda. Ya, oke. Nah, kemudian
Untuk tercapai tujuan untuk mendapatkan komunikasi jenis terbaik, kita harus memiliki wawasan yang luas mengenai perilaku komunikasi. Untuk menghibur seseorang yang bersedih, kita harus berkata dengan lembut dan bersikap empati. Nah, jadi di dalam komunikasi juga kita harus butuh yang namanya empati, Ananda. Jadi ketika ada teman Ananda yang bersedih, nah di situ kita bukan merasa senang jadinya kan, tapi seharusnya kita juga merasa sedih karena apa yang dirasakan oleh temannya. Jadi harus ada turut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, itu juga sebagai salah satu kunci dalam berkomunikasi. Nah, jadi ketika ada temannya yang sedih, nah bukan malah kita mentertawakannya, tetapi juga kita juga ikut bersedih dengan apa yang sedang dirasakannya. Jadi sehingga temannya itu merasa bahwasanya Ananda itu peduli dengan dia. Gitu. Nah, itu adalah salah satu untuk menjaga hubungan komunikasi yang baik dengan orang lain. Nah, selanjutnya menerapkan komunikasi secara tepat. Maksudnya, kemampuan untuk berkomunikasi dalam berbagai cara tidak menjamin menjadi kompeten tanpa mengetahui jenis komunikasi yang dapat digunakan dalam situasi tertentu. Penting untuk menentukan tujuan pribadi, situasi, dan dengan siapa kita berkomunikasi. Nah, penting Ananda, kita menerapkan komunikasi secara tepat. Ini maksudnya, kita harus tahu apa yang ingin kita sampaikan. Apa yang ingin disampaikan, kemudian coba lihat situasi ketika kita mau menyampaikan itu. Dan dengan siapa kita berkomunikasi. Nah, sama halnya seperti yang Bapak sampaikan tadi. Kita harus tahu dengan siapa kita berkomunikasi, dengan orang tua kah, atau dengan guru kah. Maka ketika kita berbicara dengan orang tua, pastinya kita harus sopan, menggunakan bahasa-bahasa yang baik. Nah, ketika kita berkomunikasi dengan teman juga kita harus menggunakan komunikasi yang baik, tapi layaknya sebagai teman bagaimana Anda dekat dengan temannya. Jangan samakan berbicara dengan teman, berbicara dengan orang tua, pasti sangat berbeda. Oke, selanjutnya adalah terlibat dalam dua perspektif. Nah, apa maksudnya perspektif ini, Pak? Nah, harus belajar memahami dan menghormati perspektif yang dipilih oleh orang lain. Perspektif ini adalah pendapat atau pandangan orang lain Anda. Jadi ketika kita sedang berbicara dengan orang lain, kita sedang ngobrol dengan teman kita, kita tidak boleh langsung membantah apa yang disampaikan oleh teman kita ataupun lawan bicara kita. Kita juga harus menghormati pendapat teman kita tersebut. Jadi tidak boleh Anda langsung mengatakan tidak, salah gitu. Tidak boleh seperti itu. Tapi kita juga harus bisa menerima pendapat mereka. Ya, kita hargai pendapat mereka. Nah, kemudian apalagi mengamati gaya komunikasi. Nah, sebelum komunikasi terlebih dahulu mengatur apa yang akan dikatakan. Jadi Ananda, sebelum Ananda untuk berbicara, Ananda harus berpikir dulu, kira-kira yang kita sampaikan ini menyakiti hati teman kita tidak sih? Nah, jadi harus menggunakan bahasa yang baik agar tidak uh, menyakiti hati teman kita ataupun menyakiti lawan dari bicara kita. Kemudian Ananda komitmen terhadap etika berkomunikasi. Nah, komitmen terhadap etika berkomunikasi juga menuntut kita untuk menghargai diri sendiri serta menghargai ide-ide yang ada dalam pikiran kita. Dalam berkomunikasi, kita tidak dapat melihat orang lain hanya berdasarkan status atau pekerjaannya. Dan juga tidak bisa mengabaikan perspektif orang lain. Nah, sama seperti yang Bapak sampaikan tadi, kita harus menjaga etika. Tidak boleh kita tidak pertama tidak menghargai pendapat orang lain, kemudian kita tiba-tiba berbicara yang kasar dengan orang lain, apalagi sampai membicarakan orang lain dengan orang yang lainnya gitu. Ataupun misalkan Ananda menceritakan keburukan-keburukan orang lain dengan teman Ananda yang bernama Ahmad, contoh seperti itu. Jadi itu tidak boleh. Jadi ada etika-etika yang harus kita jaga Ananda, ya. Nah, itulah yang harus Ananda miliki ketika berkomunikasi. Nah, mudah-mudahan dari apa yang Bapak sampaikan ini, Ananda mendapatkan kesimpulan kita pada hari ini. Sehingga kesimpulan ini nantinya yang akan Ananda laksanakan di dalam kehidupan Ananda sehari-hari. Ya, bagaimana caranya untuk berkomunikasi yang baik dengan orang tua,
Ananda sudah bisa berkomunikasi yang baik dengan teman, kemudian juga sudah bisa berkomunikasi dengan guru. Nah, jadi Ananda mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan tadi terkait dengan ciri-ciri komunikasi, kemudian juga bagaimana cara membina hubungan yang baik dengan orang lain, bisa Ananda lakukan di kehidupan Ananda. Nah, apa manfaat yang kita dapatkan pada hari ini Ananda? Nah, silahkan manfaat dari kegiatan yang kita lakukan hari ini, Ananda ketikkan di dalam kolom komentar apa manfaat yang kita dapatkan setelah melihat dari video ini. Ya, Bapak akan lihat siapa yang mengirimkan komentarnya. Oke, Ananda. Kemudian sebelumnya kita sudah melakukan games. Nah, sayangnya tadi terpotong. Maka video games tadi atau video pelaksanaan kita tadi di awal yang terpotong tadi akan Bapak masukkan juga ke dalam channel ini. Terima kasih Ananda sekalian. Bapak harap materi hari ini ataupun apa yang Bapak sampaikan hari ini tentang informasi bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan teman ataupun membina hubungan komunikasi yang baik dengan orang lain bisa bermanfaat untuk Anda sekalian. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.